Wasum minasyahri salasata ayyamin fa inal hasanata bi asri amsalihha. Kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr ini, selain tadi itu berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah untuk sholat, perintah Nabi adalah dan berpuasalah 3 hari setiap bulan, karena pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Oke, ini hadis yang ke 147. Masih berapa menit nih, Pak? Masih panjang? 14 menit, oke. Saya bacakan, ini hadisnya panjang, tapi saya bacakan mungkin tidak semuanya, karena hadis nomor 150 yang tadi saya sampaikan, riwayat ini tentang sahabat Muhammad Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, wa an Abi Muhammadin Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhu maqal ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqulu. Jadi diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang ucapanku, yaitu wallahi la asumanan nahara wa la aqumanal laila ma'istu. Jadi Abdullah bin Umar ini mengatakan, demi Allah, selama saya hidup, saya sungguh akan melakukan berpuasa pada siang hari dan malamnya qiyamul lail. Nah, baginda Nabi diberitahu bahwa Abdullah bin As ini mengatakan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, antal ladzi taqulu dzalik? Kamukah yang mengatakan ucapan itu? Fakultu lahu, maka kemudian saya menjawab, qad qultuhu. Beliau menjawab, benar, saya telah mengucapkannya ya Rasulullah, ya, saya telah mengucapkannya ya Rasulullah. Maka kemudian qala, baginda Nabi mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Beliau bersabda, kamu tidak akan sanggup berbuat demikian. Jadi baginda Nabi sudah mengetahui bahwa ini berat, berpuasa sepanjang hari dan sholat sepanjang malam. Dan Abdullah bin Amr bin As ini mengatakannya dengan sumpah, wallahi. Maka baginda Nabi mengatakan, kamu fa innaka la yastati dzalik, kamu tidak akan sanggup melakukan seperti itu. Fasum wa aftiru, maka puasalah dan berbukalah. Wanam wakum, ya, tidurlah dan sholatlah, ya, tidurlah dan bangunlah untuk sholat. Wasum minasyahri salasata ayyamin fa inal hasanata bi asri amsalihha. Kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr ini, selain tadi itu berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah untuk sholat, perintah Nabi adalah dan berpuasalah 3 hari setiap bulan, karena pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Jadi puasa 3 hari tiap bulan itu pahalanya
dilipat gandakan 10 kali sehingga seperti puasa selama sebulan. Wadzalika mithlu siyamid dahri, dan itu seperti kamu berpuasa sepanjang hari. Qultu, aku mengatakan, fa inni utiqu afdhala min dalik. Saya sanggup berpuasa lebih dari 3 hari setiap bulan. Ya, beliau bersabda, kalau begitu, qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau begitu berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Qultu fa inni utuku afdhala min dalik. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan, aku masih sanggup yang lebih dari itu. Jadi setelah dia mengatakan sanggup berpuasa lebih dari 3 hari, baginda memerintahkan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Demikianlah cara puasa Nabi Daud alaihissalam, dan itu adalah puasa yang paling baik. Kemudian di kelanjutan dari hadis itu, sahabat Amr bin As ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat lain disebutkan kemudian beliau mengatakan, seandainya saya dulu menerima anjuran Rasulullah agar berpuasa 3 hari tiap bulannya, tutur Abu Muhammad kemudian, maka itu lebih saya sukai daripada keluarga dan harta bendaku. Nah, jadi ini gambaran jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ada sahabat yang begitu semangat untuk beribadah sampai-sampai tidak ada hari dan waktu itu kecuali untuk ibadah, dan itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian di usia tuanya beliau menyesal, dah ini nek biyen aku manut poso 3 dina tok ae tiap bulan, lak saiki tuwa ki enteng gitu. Karena beliau sudah kadang mengatakan, aku akan berpuasa terus, dan akhirnya yang diambil adalah sehari puasa, sehari berbuka. Puasanya Nabi Daud, dan itu adalah puasa terbaik kalau kita mampu melakukannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian hadis yang bisa saya bacakan, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah Allah memberikan din ini menjadi mudah bagi kita, dan jangan dimudah-mudahkan, tapi juga jangan dipersulit. Kita jalankan apa adanya, dan pertengahan mudah-mudahan Allah menguatkan kita bersama sampai akhir hayat kita, dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.